Kebayang nggak apa yang bisa terjadi kalau seorang guru di pedalaman Kalimantan Utara berani mencoba sesuatu yang beda? Nah, kali ini kita bakal ngulik kisah super inspiratif dari Muhammad Prasojo dan gimana sebuah ide yang kelihatannya simple banget justru bisa bikin perubahan besar di kelasnya. Jadi pertanyaannya simpel aja, gimana sih caranya sebuah metode ngajar yang sederhana banget bisa membangkitkan rasa percaya diri siswa yang tadinya mungkin nggak kelihatan? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, kita mulai ceritanya dari sebuah ruang kelas di SLB Negeri Malinau. Disinilah bisa dibilang sebuah kebijakan pendidikan nasional yang keren banget di atas kertas, harus berhadapan langsung dengan kenyataan di lapangan. Gimana tuh jadinya? Jadi biar kita semua paham konteksnya ya, waktu itu lagi gencar-gencarnya program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Idenya kan bagus banget ya, mau mengubah cara belajar yang tadinya kata guru harus begini, jadi lebih fokus ke muridnya. Nah, semangat inilah yang jadi pemicu buat Pak Prasojo. Tapi di kelas bahasa Inggrisnya, Pak Prasojo nemuin tantangan yang gak gampang. Anak-anak tuh minat belajarnya kurang, gak termotivasi sama sekali. Dan meskipun semangatnya merdeka belajar, praktiknya di kelas masih aja guru yang dominan, jadi ada semacam jurang gitu antara cita-cita sama realita di depan mata. Nah, ngelihat kondisi kayak gitu, Pak Prasojo nggak nyerah gitu aja. Beliau justru punya ide buat sebuah solusi yang inovatif. Sebuah teknik ngajar yang kelihatannya simpel, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aksinya. Nah, ini dia senjatanya, metode repetisi. Kedengarannya simple ya, intinya cuma minta siswa meniru dan mengulang apa yang diucapkan, tapi tujuannya tuh loh, dalam banget. Bukan cuma buat ngapalin kata, tapi buat ngebangun ingatan, ngasah keterampilan, dan yang paling penting, ngebangun rasa percaya diri di tiap anak. Dan yang bikin metode ini keren tuh bukan cuma idenya, tapi cara penerapannya. Ada 5 langkah kunci yang sistematis banget. Pertama, pancing dulu perhatian siswa pakai video yang seru. Kedua, ajak mereka buat ngulangin ucapan guru. Ketiga, dan ini penting, setiap anak didampingi satu-satu. Keempat, mereka didorong buat berani tampil di depan kelas. Terakhir, ditutup dengan sesi refleksi bareng buat saling cerita perasaan. Kelihatan kan gimana setiap langkahnya saling mendukung? Dan lihat deh foto ini. Ini benar-benar menangkap esensi dari metodenya. Kita bisa lihat sendiri kan gimana Pak Prasojo duduk dekat banget sama murid-muridnya, ngobrol langsung, sabar banget ngebimbing mereka. Ini bukan cuma teori di buku, ini aksi nyata. Pendekatan yang sangat personal dan menyentuh langsung ke hati setiap anak. Jadi, harus kita garis bawahi ya, tujuan utamanya itu bukan sekedar bikin anak-anak jago kosakata bahasa Inggris. Pak Prasojo itu nyari perubahan yang lebih dalam, yaitu tumbuhnya rasa percaya diri. Tahu nggak apa tolok ukur suksesnya? Sederhana aja, yaitu pas denger nada dan intonasi siswa ngomong bahasa Inggris, jadi lebih mantap, lebih pede. Itu dia. Terus, gimana hasilnya? Apakah metode ini berhasil? Wah, ternyata perubahan kecil di satu kelas ini ngebuat sebuah efek domino yang positif banget. Yuk kita geser, kita lihat seberapa luas dampaknya. Lihat deh, dampaknya itu kena ke semua orang. Gurunya jadi makin kreatif dan semangat ngajar. Murid-muridnya, wah jangan ditanya, jadi makin antusias dan percaya dirinya naik drastis. Orang tuanya juga jadi ngerasa lebih dilibatin, komunikasi sama sekolah jadi lancar. Hasilnya, seluruh sekolah jadi punya lingkungan belajar yang asik banget. Ini sih bener-bener win-win solution buat semua. Oke, dari kisah sukses ini, pelajaran penting apa sih yang bisa kita petik? Ternyata ada satu faktor kunci yang bikin semua ini berhasil. Apa itu? Langsung dari Pak Prasojo sendiri, kuncinya ternyata adalah kolaborasi. Yap, ide sebagus apapun nggak akan jalan kalau nggak ada kerjasama yang solid antara sekolah, anak-anak itu sendiri, dan tentunya dukungan penuh dari para orang tua. Ini jadi bukti nyata kalau pendidikan itu ya kerja gotong royong satu komunitas. Kisah dari Malinau ini ninggalin kita sebuah pertanyaan yang dalam banget ya. Kadang, solusi yang paling ngasih dampak itu bukan yang paling canggih atau rumit. Jadi coba deh kita renungkan sejenak. Kira-kira, inovasi sederhana apa, sekecil apapun, yang bisa kita mulai untuk bawa perubahan besar di lingkungan kita masing-masing?